Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul komputer sebagai alat pemecah masalah. Yang pertama ada sumber daya komputasi dan komunikasi. Pada zaman dahulu, ukuran sebuah komputer sangat besar. Sebuah ruangan hanya bisa diisi oleh sebuah komputer karena ukurannya yang memang sangat besar sehingga pengoperasiannya pun memerlukan banyak orang. Namun bagaimana dengan saat ini? Saat ini tentu kita sudah mengenali komputer berukuran kecil yang mungkin Anda miliki di rumah. Bisakah kita sebut dengan nama personal komputer atau disebut dengan PC? Atau komputer mikro disebut personal sebab pengoperasiannya cukup membutuhkan satu orang saja, beda dengan komputer pada zaman dahulu butuh banyak orang. Kemudian yang kedua ada pengertian komputasi. Komputasi adalah sebuah istilah umum untuk segala jenis pemrosesan informasi untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Komputasi merupakan sebuah objek dari komputer sains yang menganalisa apa yang bisa maupun tidak bisa dilakukan secara komputasi. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi. Kemudian ada dasar-dasar pemrosesan komputer. Yang pertama, pengertian komputer. Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Komponen utama komputer dibagi berdasarkan jenis perangkat dan pemasangannya pada sistem komputer, yaitu satu perangkat input, kedua perangkat output. Ada perangkat input dan output. Perangkat input ialah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Lalu ada perangkat output, perangkat yang dapat digunakan untuk memasukkan data dan perintah kepada komputer untuk kebutuhan lebih lanjut. Kemudian ada materi selanjutnya yaitu database. Database atau dalam bahasa Indonesia berarti basis data atau pangkalan data, merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa atau dipantau menggunakan suatu program komputer. Lalu ada fungsi database. Yang pertama, mengelompokkan data dan informasi, kedua mencegah terjadinya duplikat data, ketiga mempermudah proses penyimpanan, keempat menjaga kualitas dan data dan informasi, kelima ada membantu proses penyimpanan data yang besar. Tipe-tipe database yaitu relational database, external database, operational database, end user database, analytical database, disrupt database, kemudian ada data warehouse, lalu real-time database, document oriented, in-memory database, navigational database, hypermedia database on the web. Manfaat database yang pertama ada sebagai komponen yang penting sistem informasi, kedua ada kualitas informasi dapat ditentukan, ketiga mengatasi kesulitan mengakses data, keempat melakukan perlindungan dan pengamanan data, kelima menyusun format data yang standar, keenam dapat menghindari terjadinya inkonsistensi data, ketujuh bisa mengatasi data rangkap redundansi data, ke-8 mempercepat dan mempermudah menyeleksi data, ke-9 kontrol dan terpusat, ke-10 menghemat pembiayaan perangkat, dan ke-11 menjamin keamanan data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.